Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Dengan kasus antara peserta didik dan guru, judulnya peserta didik yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran. Dan di sini saya berperan sebagai coach dan juga teman saya, Pak Tarsi, berperan sebagai coaching. Salam, selamat pagi Ibu. Salam, selamat pagi juga anak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Syukurlah kalau begitu. Tarsi, hari ini kita akan melakukan percakapan dan mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah tidak mengganggu aktivitas? Ya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Tarsi, boleh Ibu bertanya? Akhir-akhir ini Ibu perhatikan, kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa sebenarnya, nak? Ya benar Ibu. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi Ibu. Terima kasih Bu, sudah bersedia membantu. Oh, begitu. Jadi sebenarnya apa nih yang bisa Ibu bantu? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari satu masalah Ibu. Oh, terus apa lagi? Saya masih bingung Ibu, mengapa saya begini. Saya ingin tahu penyebabnya Ibu. Oh, cobalah ceritakan pada Ibu. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran Ibu. Mengapa? Apa yang membuat sehingga kamu merasa tidak nyaman? Iya Bu, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar Ibu dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa Ibu guru matematika selalu menyindir saya dalam kelas Ibu. Menyindir? Cobalah nak, kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Bu, soalnya kalau di dalam kelas, Ibu guru matematika bilang para teman saya, sambil dia lirik ke saya Ibu. Terus Ibu bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan menghitung. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi Ibu. Oh begitu. Lalu bagaimana menurutmu? Menurut saya Ibu, apa yang dikatakan Ibu guru matematika itu penting Ibu.
Terus, kenapa Tarsi tidak ikut les privat matematika? Tidak bisa, Ibu. Masalahnya, saya selalu mendapat nilai jelek, Ibu. Mungkin ibu matematika tidak suka sama saya, Ibu. Jadi, menurut Tarsi, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Ibu, saya ingin dapat solusi, Ibu. Solusi yang tepat. Agar ibu guru matematika tidak sindir saya lagi dan saya dapat nilai bagus, Ibu. Oh, kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatan buatmu, anak? Ibu, kebetulan kan les diadakan sore hari. Sedangkan saya harus latihan bola voli. Saya harus latihan bola voli. Terus orang tua bilang saya tidak boleh meninggalkan latihan tersebut karena sangat penting. Lalu bagaimana pendapat Tarsi? Apakah prioritas utama dalam hal ini? Les matematika atau latihan bola voli? Menurut saya keduanya penting, Ibu. Tapi hanya saya yang belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti ini, Ibu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Tarsi mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui ibu guru matematika. Saya akan coba membicarakan hal ini dengan dia. Kalau bisa, saya dapat link video atau catatan materi matematika supaya saya bisa belajar secara daring di rumah, Ibu. Dan saya akan minta ibu guru matematika untuk buat kasih saya jadwal di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bola voli, Ibu. Apa Tarsi bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bola voli? Bisa, Ibu. Saya bisa pakai laptop atau HP di rumah, Ibu. Oh, itu bagus sekali, anak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu? Tindak lanjut nanti saya akan bertemu dengan ibu guru matematika dan saya akan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di rumah, Ibu. Di hari Sabtu. Bagus sekali, anak. Bagus. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang dengan tetap optimis. Situasi yang Tarsi hadapi memang cukup sulit karena diperhadapkan dengan dua kegiatan yang waktunya bersamaan. Ya. Tetapi jika Tarsi mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahnya Tarsi dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk Tarsi pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya Tarsi bisa ikut les tersebut. Iya, Ibu, terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan saya masalah ini, Ibu. Iya, anak. Kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Ibu. Salam. Sama-sama, anak Tarsi. Salam. Baik, sekarang Pak Tarsi akan berperan sebagai coach dan saya akan berperan sebagai coaching. Salam, selamat pagi Pak Guru. Salam. Selamat pagi juga, anak. Silakan duduk. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Bapak. Syukur. Hari ini kita akan melakukan
eh, percakapan, kita bicara sedikit, mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kira-kira tidak mengganggu anak aktivitas kok? Oh, tidak apa-apa, Bapak. Tidak mengganggu. Baik. Mispa, Bapak boleh bertanya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan Mispa terlihat murung, kurang bersemangat. Ada apa sebenarnya anak? Iya, benar sekali, Bapak. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Terima kasih, Bapak, karena Bapak sudah mau bersedia untuk membantu saya. Oh, begitu. Jadi sebenarnya apa yang bisa Bapak bantu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bapak. Terus apa lagi? Bapak, saya nih lagi bingung. Kenapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Bapak. Coba ceritakan kepada Bapak, apa yang anak rasakan saat ini? Begini Bapak, saya merasa kalau saya nih tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran. Oh, mengapa? Kira-kira apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman, anak? Iya Bapak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman Bapak. Saya berpikir kenapa guru matematika ini selalu menyindir saya di dalam kelas saat proses belajar mengajar berlangsung Bapak. Oh, menyindir. Cobalah anak. Coba kamu cerita lebih mendalam lagi perasaan yang kamu alami saat ini. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Bapak, soalnya kalau di dalam kelas ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya, Bapak. Ibu bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan menghitung. Jadi kalau saya tidak ikut les, berarti saya akan lambat dalam memahami materi, Bapak. Lalu bagaimana menurut anak? Benar juga apa yang dikatakan ibu matematika, kalau les matematika itu sangat penting, Bapak. Terus, kenapa anak tidak ikut les privat? Tidak bisa tuh Bapak, masalahnya saya nih selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu matematika tidak suka dengan saya Bapak. Oh, jadi menurut anak, kita punya pembicaraan ini untuk apa? Begini Bapak, saya nih ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus. Oh, kalau seperti itu, kira-kira apa yang menjadi hambatanmu? Kebetulan les diadakan sore hari, sedangkan waktu sore saya harus latihan bola voli untuk persiapan lomba. Dan orang tua saya juga bilang tidak boleh saya meninggalkan latihan tersebut, Bapak, karena sangat penting. Lalu, bagaimana pendapat anak? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les matematika atau latihan bola voli? Kalau menurut saya, Bapak, keduanya sangat penting. Tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu, Bapak. Kalau memang seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Bapak, cara saya untuk mengatasi masalah tersebut nih, saya akan menemui guru matematika, mencoba membicarakan hal ini dengan ibu guru. Kalau bisa saya mendapatkan link video atau catatan materi matematika yang sudah tertinggal supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Sabtu. Soalnya kalau Sabtu saya tidak latihan bola voli, Bapak.
Apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bola voli? Bisa Bapak, saya bisa pakai laptop ataupun HP untuk belajar. Itu bagus anak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan hal ini dengan Bapak? Iya Bapak, saya akan segera menemui guru matematika untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun secara luring di hari Sabtu, Bapak. Bagus sekali anak. Memang harus seperti itu. Kita harus mencoba dari sekarang. Mencoba sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi. Situasi yang anak hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu mengatur waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut pasti akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuatkan jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya Bapak, terima kasih atas bimbingan dari Bapak. Sekarang nih, saya sudah bisa tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan masukan-masukan yang Bapak berikan. Iya anak, kamu anak hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih Bapak buat segala masukannya. Tuhan memberkati. Salam Bapak. Sama-sama anak. Shalom.